Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial singkat bagaimana menambahkan soal di sinau.unisula.ac.id. Soal yang kita akan buat adalah soal dalam format multiple choice. Ya. Sebagai contoh di sini saya masuk di kelas praktikum dasar elektronika untuk kelas D. Ya. Seperti biasa, setelah kita login, kita harus mengaktifkan editingnya. Ya. Kita aktifkan turn editing on-nya, kita klik, kemudian kita memilih kira-kira mau diletakkan di mana. Misalkan saya akan meletakkan nanti di ujian tengah semester, jadi nanti kita akan menambahkan aktivitas di sini. Sebelumnya, kita harus mempersiapkan database soal. Database soal yang kita akan buat adalah dalam bentuk notepad. Ya, di sini sudah ada contoh soal-soal yang sudah saya buat, ada lebih dari satu soal yang saya buat dalam bentuk notepad. Ya, notepad ini format filenya cukup ringan, cukup kecil, ya, jadi tidak membutuhkan penyimpanan yang besar. Hanya saja kelemahannya database dalam format notepad ini tidak memungkinkan kita untuk menambahkan gambar, baik itu di soal ataupun di jawabannya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap kita selesai menuliskan soal, ya, setelah kita enter, kita harus membuat jawabannya dalam format sebagai berikut. Ya. Jadi di sini kita pastikan bahwa setelah pilihan A titik seperti ini, kita tambahkan spasi, jadi ini adalah spasi, kemudian jawaban, kemudian B juga sama, B titik, spasi, jawaban, dan seterusnya. Dan untuk kunci jawabannya, atau jawaban yang betul, kita menuliskan answer, titik 2 tanpa spasi di sini, kemudian setelah titik 2 ditambahkan spasi, baru jawabannya. Ya. Begitu juga dengan soal-soal yang lain, setelah Anda menuliskan soalnya, Anda enter, kemudian semua jawaban, ya, semua pilihan jawaban, itu harus diformat dengan model format sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi A titik spasi jawaban pertama, B titik spasi jawaban kedua, dan seterusnya. Anda bisa menambahkan beberapa pilihan, tidak hanya terbatas A, B, C, D, bisa E, F, dan seterusnya. Dan ingat bahwa untuk kunci jawabannya harus diformat atau dengan format answer, titik 2, kemudian spasi, kemudian kunci jawabannya. Ya, itu beberapa aturan ketika kita membuat soal dalam bentuk notepad. Oke, selanjutnya di soal tersebut nantinya kita akan simpan, ya, kita simpan dalam bentuk txt atau notepad. Ya. Baik, setelah itu kita kembali ke Sinau. Ya. Di Sinau kita menambahkan activity atau resource. Ya, kita pilih di sini, kita menggunakan pilihan activitiesnya adalah quiz. Setelah itu kita add. Baru kita menambahkan di sini adalah ini soal apa, ya, atau ini adalah tentang apa. Ya, misalkan saya menggunakan kuis latihan 1. Ya. Silakan mengerjakan soal berikut. Kemudian di sini ada timing. Nah, di timing ini ada beberapa pilihan. Ya, fungsinya adalah untuk membuka dan menutup kuis tersebut. Misalkan Anda menghendaki bahwa kuis ini nanti dibuka tanggal sekian dan ditutup tanggal sekian. Ya. Periode ini adalah bukan periode mahasiswa mulai mengerjakan soal itu kemudian diakhiri tanggal atau hari kapan dan jam berapanya, tetapi ini adalah durasi tayang dari kuis tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kita menghendaki, misalkan kita dari tanggal 10 September 2023, misalkan ini jam 14.25 kita ganti, misalkan
jam 9 pagi, misalkan ya, ini kita ilustrasikan implementasinya ya. Kemudian kapan kuis ini kita tutup, misalkan kuis kita tutup tanggal 11 misalkan, jamnya jam 9 ya. Artinya selama 24 jam kuis ini akan terbuka. Hanya saja ketika kuis ini terbuka, mahasiswa bisa menyelesaikan kuis itu dengan batasan waktu yang sudah kita tentukan. Misalkan di sini kita menghendaki bahwa ketika dia memulai kuis itu dijawab, kita mulai menghitung, maka time limit inilah yang menjadi batasan kita menentukan durasi waktunya. Misalkan mahasiswa hanya diperbolehkan 30 menit, maka Anda ketikkan 30 ya, menit di sini. Anda boleh mengganti juga dengan detik, hari, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang timing yang atas, yang open dan close kuisnya ini adalah durasi tayang dari kuis tersebut, sedangkan time limit adalah durasi periode mahasiswa bisa mengerjakan saat pertama kali dia mengklik memulai sampai nanti setelah 30 menit dia sudah tidak bisa lagi mengerjakan. Kemudian di sini ada when time expired ya. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini ya, open attempt are submitted automatically. Jadi ini adalah saat waktu pengisian kuis berakhir, maka secara otomatis jawaban itu akan terkirim. Ya, itu yang pertama. Kemudian, nah biasanya saya menggunakan defaultnya adalah yang ini ya, yang pilihan yang pertama. Harapannya ketika mahasiswa itu waktunya sudah habis, ya dia langsung terkirim secara otomatis, tidak gagal. Jadi apapun jawabannya itu langsung bisa masuk ke kita. Yang kedua, ya pilihan there is a grace period when open attempt can be submitted but no more question answer. Ini maksudnya adalah ada penambahan waktu dan hasil pengisian tetap bisa dikirimkan, tetapi mahasiswa sudah tidak bisa untuk melakukan jawaban lagi atau tidak bisa menjawab lagi. Kemudian yang pilihan terakhir, attempt must be submitted before time expired or they are not count. Jadi jawaban kuis harus dikirimkan sebelum periode atau sesi waktunya itu habis. Nah, jika itu tidak dilakukan, maka jawaban mahasiswa itu tidak dihitung. Jadi sayang kalau yang pilihan ketiga ini. Jadi kita sarankan untuk menggunakan yang paling atas. Kemudian grade ini, ya, ini bisa kita abaikan. Tetapi untuk misalkan Anda menghendaki dia passing grade-nya berapa, ini juga bisa kita isi. Kemudian di sini ada batasan dia bisa mengisi atau attempt allow, dia diizinkannya berapa sih? Kalau misalkan kita menghendaki mahasiswa itu bisa mencoba beberapa kali, ya kita pilih beberapa kalinya tadi. Tapi kalau saya biasanya karena ini berhubungan dengan kuis, saya hanya memberikan kesempatan 1 kali. Ya itu hanya gambaran, ya semuanya diserahkan ke kebijakan dosen. Kemudian layout, ini tampilan soal pada saat nanti dikeluarkan atau digenerate. Ya, Anda bisa menggunakan beberapa pilihan, misalkan dalam satu halaman itu 1 pertanyaan. Nah, ini bisa memilih yang paling atas ya. Every question defaultnya adalah ini ya. Kemudian Anda bisa menggunakan 2 pertanyaan ya, dan seterusnya. Jadi silakan memilih mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Question behavior ini kita buat acak ya, kita random nanti. Kemudian review option. Nah, di sini ada beberapa pilihan.